Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Happy TV, pada kali ini saya Herlan Firmansyah bisa kembali berbagi tentang koperasi syariah. Ini adalah video lanjutan dari paket video sebelumnya. Saya sudah men-share 3 video tentang paket koperasi syariah dan keseluruhannya ada 12 video. Kali ini adalah video yang keempat, yaitu tentang perangkat organisasi syariah ya. Jadi ada 12 video keseluruhannya, dan sekarang poin yang keempat ini ya. Teman-teman sekalian, ada satu buku yang saya tulis, judulnya Bank dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah, Bank dan IKNB Syariah. Ini sudah terbit 2014, sekarang sedang proses revisi untuk mengupdate beberapa konsep perkembangan informasi regulasi yang terbaru terkait dengan bank dan IKNB Syariah. Insya Allah di bulan Desember 2020 nanti akan bisa didapatkan di berbagai toko buku online atau toko buku di sekitar sahabat-sahabat. Insya Allah bisa didapatkan, dan nanti ini bisa menjadi rujukan bagaimana mengembangkan akad-akad syariah dalam lembaga keuangan syariah, yang salah satunya itu berupa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yang pada umumnya menggunakan akad-akad yang tidak jauh beda dengan perbankan syariah ya, akad-akad yang ada dalam konsep ekonomi syariah. Teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, pada video kali ini saya akan berbagi tentang perangkat organisasi koperasi syariah. Koperasi syariah itu dalam terminologi regulasi atau perundangan negara kita tidak ada undang-undang yang menyebutkan koperasi syariah ya, atau belum ada. Beda dengan perbankan syariah, sudah ada undang-undang khusus tentang perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Untuk koperasi itu belum ada undang-undang secara khusus menyebutkan koperasi syariah. Adapun perundang-undangan tentang perkoperasian merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Koperasi syariah di Indonesia yang sekarang tumbuh berkembang tentunya harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI ya, yang mengatur tentang perkoperasian. Teman-teman sekalian, menurut Undang-Undang 25 Tahun 92 Pasal 21 bahwa perangkat organisasi koperasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah rapat anggota, yang kedua adalah pengurus, yang ketiga adalah pengawas. Jadi ada 3 perangkat organisasi koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 21. Bagaimana dengan koperasi syariah? Koperasi syariah menambah satu perangkat, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS ya. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi atau Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2017 ya, tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi pola syariah ya, serta disempurnakan oleh Peraturan Menteri Koperasi tahun 2018 nomor 11. Jadi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 11 tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dalam peraturan itu disebutkan ada perangkat organisasi koperasi syariah tambahan dari yang 3 itu, yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi kesimpulannya, dalam perangkat organisasi koperasi syariah itu ada 4 ya. Yang pertama adalah rapat anggota,
yang kedua adalah pengurus, yang ketiga adalah pengawas, dan yang keempat adalah DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, satu-satu saya akan jelaskan perangkat-perangkat tersebut. Pertama, rapat anggota. Rapat anggota itu kalau dalam perusahaan PT itu disebut dengan RUPS ya, atau rapat pemegang saham ya. Tahunan itu ada RUPS untuk menentukan berbagai hal strategis dalam perusahaan. Kalau di koperasi ada namanya rapat anggota. Nah, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, rapat anggota. Kemudian rapat anggota sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, yang biasa disebut dengan rapat anggota tahunan atau RAT. Terkait hal ini, saya menyimak teman-teman yang mengembangkan koperasi syariah, ada yang menggunakan terminologi musyawarah anggota tahunan. Ya. Dalam pandangan saya bahwa di Indonesia, seperti tadi di awal saya sampaikan, tidak ada atau belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur koperasi syariah. Yang ada adalah peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI. Dalam peraturan itu disebutkan perangkat koperasi itu ada tadi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan DPS. Terminologi yang digunakan adalah rapat anggota, bukan musyawarah anggota. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu mau mendirikan koperasi syariah, maka terminologi yang digunakan harus merujuk kepada perundang-undangan ya. Karena kita negara hukum, di situ ada regulasi yang mengaturnya. Jangan menggunakan terminologi yang lain kalau di regulasi sudah disebutkan. Jadi yang di rapat anggota dilaksanakan setahun sekali di koperasi syariah juga itu tetap namanya adalah RAT ya, jangan diganti dengan istilah yang lain kalau koperasi itu ingin mendapat pengakuan badan hukum dari pemerintah, karena tentu pemerintah itu akan melaksanakan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Berikutnya, rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota dengan sistem one man one vote. One man one vote ya. Jadi banyaknya simpanan di koperasi dari salah satu atau sebagian anggota tidak menentukan banyak sedikitnya hak suara dalam forum rapat anggota. Dalam koperasi one man one vote. One member one vote. Jadi satu anggota satu suara. Berapapun banyaknya moda yang disimpan oleh anggota tersebut di koperasi, tetap menggunakan mekanisme one man one vote. Ada peraturan teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Nah, di Indonesia RAT, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2015. Sekali lagi saya ulang, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, para penonton ya video ini, sahabat-sahabat Happy TV, bisa merujuk kepada peraturan tersebut jika ingin melaksanakan atau jika ingin mengkaji tentang RAT lebih teknis atau lebih dalam. Dalam rapat anggota membahas apa saja? Ini yang disebutkan dalam undang-undang, juga diperjelas dalam peraturan Menteri Koperasi. Jadi yang dibahas dalam rapat anggota itu adalah ADART Koperasi. ADART itu penting, dia sebagai guide bagaimana koperasi menyelenggarakan aktivitas kelembagaan, aktivitas usaha, dan pengelolaan keuangan. Ya, di situ harus diatur dalam anggaran rumah tangga. Nanti teman-teman bisa membaca secara lebih detail apa saja yang ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi di kajian-kajian berikutnya. Yang kedua yang dibahas dalam rapat anggota adalah RAPBK, rancangan atau rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Ya, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Ada program, ada anggaran. Anggarannya sudah didesain, dikomunikasikan, dirancang, ya, direncanakan, ada planning, budgetnya supaya terprogram kegiatan-kegiatannya itu ada dalam RAPBK.
Yang ketiga, program kerja dan ketentuan dasar atau kebijakan umum bidang organisasi, manajemen, dan usaha. Jadi program kerja dan ketentuan dasar kebijakan umum bidang organisasi, manajemen, dan usaha. Nah, biasanya yang namanya poin 2 dan poin 3 itu ya, sebagian ada yang dilaksanakan dalam RAT tadi itu, rapat anggota tahunan ya, yang dilaksanakan paling lambat 6 bulan ya, kalau berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 92 dan berdasarkan peraturan Menteri Koperasi UMKM RI nomor 19 tahun 2015 itu tentang RAT, paling lambat 6 bulan setelah tutup buku ya, itu dilaksanakan setelah 1 tahun sekali. Anggaran dasar dibahas di situ. Nomor 2 dan 3-nya biasanya dibahas sebelum RAT. Ada yang disebut dengan rapat kerja ya. Biasanya koperasi yang bagus menyelenggarakan minimal 2 rapat anggota. Ada rapat anggota yang berbicara nomor 2 dan 3 program kerja dan RPBK bulan November atau bulan Desember tahun berjalan ya. Kemudian ada rapat anggota tahunan yang di situ pelaksanaannya tadi itu paling lambat 6 bulan setelah tutup buku ya, jadi tahun berikutnya. Jadi kalau 2020 sekarang misalkan tahun kerjanya, tahun bukunya, maka RAT-nya adalah Januari dan paling lambat itu di bulan Juni ya. Itu kalau menurut perundang-undangan. Tapi yang sehat, koperasi yang sehat baiknya paling lambat di bulan Maret ya, 3 bulan setelah tutup buku. Walaupun perundang-undangan menyebutkan itu 6 bulan ya. Tapi yang sehat itu baiknya itu Januari, Februari, Maret, 3 bulan setelah tutup buku itu bisa melaksanakan RAT. Jadi yang 2 dan 3 biasanya dibahas juga, disiapkan dalam RK, rapat kerja ya, sehingga pada saat masuk tahun buku berikutnya yaitu program kerja dan RPBK-nya sudah siap. Pada saat RAT tinggal dimatangkan atau disosialisasikan atau dimantapkan. Yang keempat, memilih dan memberhentikan pengurusan pengawas. Jadi pengurusan pengawas itu dipilih, diberhentikan dalam rapat anggota ya, terutama rapat anggota tahunan RAT itu. Yang kelima, pembahasan dan pengesahan LPJ pengurus dan pengawas. Pengurus selama 1 tahun buku melaksanakan program kerja, tentu itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, dalam apa? Dalam forum rapat anggota tahunan. Yang keenam, pembagian SAU. Ya, pembagian SAU dilaksanakan setelah LPJ pengurus dan pengawas dan DPS kalau itu di koperasinya dibahas, diterima oleh anggota, maka dilaksanakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Yang ketujuh, penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi ya. Penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi itu harus dibahas dalam rapat anggota, tidak bisa diputuskan oleh pengurus dan pengawas. Itu karena itu terkait dengan keputusan strategis. Keputusan strategis harus melibatkan anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi atau sebagai owner dan sebagai user dari koperasi. Yang kedelapan, menetapkan besarnya simpanan anggota. Nah, di koperasi kita mengenal sumber permodalan koperasi itu berasal terutamanya dari simpanan pokok. Berapa simpanan pokok ditetapkan dalam rapat anggota, ya, besarannya itu. Ya, yang kedua ada simpanan wajib. Berapa besaran simpanan wajib diputuskan juga dalam rapat anggota. Ya, kalau yang lainnya simpanan sukarela atau ada tabungan ya, atau produk-produk inovatif lainnya dari koperasi yang sasarannya anggota itu bisa diputuskan dalam rapat kerja pengurus, pengawas, atau nanti melibatkan pengelola. Kalau itu koperasi sudah besar, di situ mengangkat pengelola, maka dilibatkan pengelola untuk mengemas produk sehingga produk itu bisa lebih menarik dan memberikan manfaat banyak bagi anggotanya dan bisa bersaing ya dengan pelaku ekonomi atau badan usaha lainnya, sehingga anggota bisa tetap loyal kepada koperasinya. Nah, ini rapat anggota membahas ini semua, membahas dan menetapkan 8 poin. Ini yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rapat anggota. Perangkat organisasi koperasi yang kedua yaitu pengurus ya, pengurus. Nah, ada beberapa poin terkait dengan pengurus dalam peraturan perundangan negara kita, terutama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, yaitu sebagai berikut nih.
Ya, pertama adalah siapa itu pengurus. Jadi pengurus itu adalah orang-orang kepercayaan anggota. Orang-orang kepercayaan anggota, dan dia harus dari anggota ya, yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan roda organisasi koperasi. Ya, kepercayaan anggota yang dipercaya, yang ditunjuk, ditetapkan dalam rapat anggota ya, untuk menjalankan roda organisasi koperasi. Pengurus wajib menjalankan kehendak anggota yang disampaikan dalam rapat anggota. Kehendak anggota diwujudkan dalam program kerja, dalam RAPBK, dalam anggaran dasar rumah tangga. Pengurus harus menjalankan kehendak anggota yang terdokumentasikan dalam poin-poin tadi itu, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, dalam program kerja, dalam RAPBK, dalam rekomendasi RAT, dan lain sebagainya. Yang ketiga, periode kepengurusan ditentukan dalam RAT. Jadi berapa tahun pengurus bekerja ya, bisa 3 tahun, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, ditetapkan oleh anggota dalam anggaran dasar. Anggaran dasar dibahas dalam RAT, sehingga periode kepengurusan itu ditetapkan dalam rapat anggota tahunan, dituangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Formasi pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi 3 orang minimal pengurus itu. Ketika koperasinya sudah besar, banyak cabang di mana-mana, tentu ini bisa mengangkat pengurus lebih dari 3 atau mengangkat pengelola, manajer ya. Yang jelas berbicara pengurus minimal itu 3 orang. 1 orang sebagai ketua, 1 orang sebagai sekretaris, dan 1 orang sebagai bendahara. Itu ketentuan minimal dalam perundang-undangan tentang formasi pengurus. Berikutnya, apa tugas pengurus? Ya, pertama adalah mengelola koperasi dan usaha. Ini dijelaskan dalam pasal 30 tentang tugas pengurus. Jadi tugas pengurus yang pertama adalah mengelola koperasi dan usahanya. Koperasi dalam hal ini tentunya adalah kelembagaannya, administrasinya, tata kelola organisasinya, dan bisnisnya. Karena koperasi adalah badan usaha, pasti memiliki unit usaha ya, yang menjadi instrumen, yang menjadi alat untuk melayani kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggotanya, usaha tersebut. Maka dijalankan oleh pengurus ya. Kemudian mengajukan rencana kerja. Nah, rencana kerja diajukan, nanti dibahas dalam rapat anggota RAPBK. Jadi rencana kerja, supaya rencana kerja ini bisa dilaksanakan, maka harus didukung oleh budget, oleh anggaran. Nah, anggaran dituangkan dalam RAPBK. Jadi rencana kerja dan RAPBK ini satu paket ya, satu paket. Nah, bukan program kerja kalau tidak ada anggaran ya. Mungkin itu hanya karangan, hanya hayalan, hanya narasi biasa. Tapi kalau didukung oleh anggaran, dia bisa menjadi program aksi yang memberikan manfaat banyak bagi lembaga koperasi ya, maupun bagi anggota sebagai user, juga sebagai owner dari koperasi itu. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Jadi rapat anggota yang tadi dibahas sebelumnya itu diselenggarakannya, diinisiasinya oleh pengurus. Yang berikutnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas. Tentu ini ya, karena dia memiliki tugas, maka dia bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagai pengurus. Kalau bendahara sebagai bendahara, kalau ketua sebagai ketua, kalau sekretaris sebagai sekretaris, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dimaksud. Kemudian menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris koperasi. Jadi tentu karena ada koperasi, ada badan usaha, di situ ada perputaran dana, di situ ada perputaran uang, maka apalagi koperasinya ada dalam Al-Baqarah 282 bab tubuh, di situ harus dicatatnya secara benar. Maka harus ada ilmunya, yaitu akuntansi. Dalam koperasi ada akuntansi koperasi. Dewasa ini atau sekarang ini penggunaan atau pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan umumnya ada 3 tahap dalam akuntansi, termasuk dalam akuntansi koperasi. Pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporannya itu dilaksanakan dengan memanfaatkan komputerisasi ya. Komputerisasi itu hanya alat ya, hanya alat, instrumen, dan itu melekat pada pengurus tugasnya untuk melakukan itu. Adapun tadi aplikasi, komputerisasi itu alat atau instrumen ya, dilaksanakan oleh staf karyawan bisa saja dalam melaksanakannya, tapi secara tanggung jawab itu menjadi tugas dari pengurus.
Berikutnya, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Jadi berapa jumlah anggota, profilnya seperti apa, berapa jumlah pengurus, profilnya seperti apa, harus dibukukan dalam buku daftar anggota dan pengurus. Nah, itu adalah tugas dari pengurus yang ada dalam pasal 30. Nah, berikutnya adalah wewenang pengurus. Wewenang pengurus pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 25 tahun 92 menyebutkan ini, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Ya, ketika koperasi dihadapkan kepada permasalahan hukum, maka yang memiliki wewenang untuk mewakili koperasi secara kelembagaan itu adalah pengurus. Ya, bukan anggota, bukan pengawas, tapi pengurus. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi kalau ada yang ingin jadi anggota, siapa yang memutuskannya? Pengurus, bukan pengawas, ya, bukan yang lain. Tapi pengurus punya kewenangan untuk menetapkan. Ya, kalau saya ingin jadi anggota, ikuti persyaratannya. Kalau mengikuti sesuai dengan persyaratan, maka penerimaan dan penolakannya itu menjadi bagian dari wewenang pengurus, termasuk pemberhentian. Ketika ada anggota yang tidak memenuhi syarat lagi, misalkan tidak membayar simpan wajib secara berturut-turut lebih dari 3 bulan, bisa saja itu pengurus memberhentikan anggota manakala anggota tersebut tidak memenuhi atau tidak dapat melaksanakan semua persyaratan yang menjadi atau yang melekat pada anggota tersebut. Yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Nah, itu juga melekat menjadi bagian dari wewenang pengurus. Nah, terakhir terkait dengan pengurus adalah haknya. Karena pengurus memiliki tugas, memiliki wewenang, tentu dia punya hak. Ya, tugas, wewenang, dan hak itu adalah paket dari perangkat organisasi yang disebut dengan pengurus. Pertama, haknya adalah menerima pembagian SHU sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dalam struktur pembagian SHU, di situ ada komponen-komponen kemana saja SHU dialokasikan. Pertama kepada anggota, yang kedua kepada pengurus, pengawas, ya, kemudian bisa juga untuk daerah pembangunan kerja, bisa juga untuk dana sosial, bisa juga di situ dialokasikan untuk komponen yang lainnya yang disepakati dalam rapat anggota. Yang jelas dalam distribusi SHU yang ditetapkan, di situ ada komponen buat pengurus, dan pengurus punya hak untuk itu dan dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi bersangkutan. Besarannya itu persentasenya berapa ditetapkan dalam rapat anggota, ya, dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang kedua, hak pengurus adalah menerima imbalan jasa berupa uang jasa yang besarannya sesuai dengan APBK. Jadi kalau tadi SHU dia dapatnya 1 tahun 1 kali. Bulanannya gimana? Nah, pengurus punya hak karena dia menjalankan usaha organisasi koperasi, dia berkorban waktu, tenaga, pikiran, maka dia punya hak untuk mendapatkan ujroh, ya, jasa atas kinerja yang dilakukannya. Nah, balas jasa ini ditetapkan oleh rapat anggota. Berapa gaji pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, itu berapa disepakati dalam rapat anggota. Pengurus punya hak untuk itu, ya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas dan sarana yang tersedia untuk pengembangan organisasi dan usaha koperasi. Itu jelas, koperasi punya inventaris, koperasi punya sarana dan prasarana. Tentu inventaris, sarana, prasarana itu harus dimaksimalkan. Oleh siapa? Oleh pengurus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya, dalam menjalankan wewenangnya, sehingga dia bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka, kepada pengurus oleh anggota dalam forum rapat anggota. Sahabat-sahabat Happy TV, perangkat organisasi koperasi yang ketiga itu adalah pengawas. Ada beberapa ketentuan tentang pengawas yang dijelaskan oleh Undang-Undang 25 tahun 92. Di antaranya adalah pertama, pengawas merupakan kepanjangan tangan dari anggota, ya, untuk mengawasi dan mendampingi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Di antara tugas pengurus itu adalah tadi sebelumnya saya sudah jelaskan,
tugas pengurus diantaranya adalah menjalankan roda organisasi dan usaha koperasi. Bagaimana roda organisasi dan usaha ini dijalankan oleh pengurus, maka pengawas di situ mengawasi dan mendampingi. Yang kedua, masa jabatan pengawas ditentukan dalam ADRT melalui rapat anggota tahunan. Nah, berapa tahun masa jabatan pengawas sama halnya dengan pengurus itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dituangkan dalam ADRT itu dalam forum RAT dibahasnya. Kemudian pengawas sebanyak-banyaknya 3 orang. 3 orang. Nah, ini jangan banyak-banyak pengawas, cukup 3 orang. Nah, biasanya formasinya adalah 1 orang itu sebagai ketua pengawas dan 2 orang sebagai anggota. Nanti ada pembagian job desk di situ. Siapa yang mengawasi aspek organisasi, siapa yang mengawasi aspek usaha, siapa yang mengawasi aspek keuangan, dibagi-bagi ya, dari 3 orang itu. Kemudian berikutnya, apa tugas dari pengawas? Ini ada dalam pasal 39 dijelaskan. Pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Jadi pengawasan, dia mengawasi ya. Apa yang diawasi? Itu pelaksanaan kebijakan. Di forum RAT biasanya ditetapkan, disepakati, ya, disahkan, ya, menjadi ketetapan rapat anggota tahunan, dan di dalamnya berupa beberapa serangkaian kebijakan. Bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh pengurus sebagai eksekutifnya, diawasi oleh pengawas. Dan pengelolaan koperasi, tentu di situ koperasi sebagai lembaga ekonomi, sebagai badan usaha, di situ punya unit bisnis. Bagaimana unit bisnis itu dijalankan oleh pengurus, ya, baik langsung oleh pengurus maupun pengurus mengangkat pengelola atau karyawan. Bagaimana itu dijalankan, maka pengawas mengawasi proses itu. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya yang akan disampaikan atau dipertanggungjawabkan pada rapat anggota. Baiknya atas kinerja yang dilakukannya, pengawas itu membuat laporan triwulan. Tiap 3 bulan sekali melakukan proses audit, pemeriksaan, ya, dan itu tuangkan dalam sebuah laporan triwulan. Kemudian nanti di akhir tutup buku dia membuat sebuah laporan tahunan, disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja 1 tahun buku dalam forum rapat anggota tahunan. Itu tugas pengawas. Nah, berikutnya wewenang pengawas. Apa yang menjadi wewenang pengawas itu? Yang pertama adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi. Karena tadi dia punya tugas pengawasan, maka dia diberikan kewenangan untuk meneliti, ya, meneliti. Jadi pengawas itu menjadi audit internal di koperasi, audit internal di koperasi, audit kelembagaan, ya, audit kinerja usaha dan keuangan itu. Oleh karena itu, pengawas yang menjalankan tugas dengan baik, maka mitigasi risiko dari usaha, mitigasi risiko dari tata kelola keuangan di koperasi itu bisa dikendalikan melalui adanya pengawas sebetulnya, kalau pengawas menjalankan tugasnya. Memang di kebanyakan koperasi di kita itu yang pakai kebanyakan adalah pengurus dengan pengelola. Pengawas kadang tidak berfungsi. Nah, kalau pengawas berjalan dengan baik, maka proses audit internal itu akan berjalan dengan baik, ya, sehingga nanti potensi risiko kebocoran, kerugian itu bisa dimitigasi sebelum terjadi peristiwa, ya. Jadi pengawas itu punya wewenang untuk itu yang pertama. Jadi audit internal, meneliti. Maka karena punya wewenang ini, pengurus juga pengelola harus memberikan data yang ingin diakses oleh pengawas, ya. Pengurus dan pengelola harus mengerti pengawas punya kewenangan ini. Jadi jangan menutupi data-data yang diperlukan oleh pengawas untuk melaksanakan proses pengawasan. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, ya. Nanti kan pengawas akan melaporkan kepada anggota sebagai orang-orang sekumpulan orang yang memberikan mandat kepadanya. Maka yang namanya laporan itu harus dilengkapi oleh informasi yang valid, ya. Dari mana informasi yang valid itu? Ya dari sumber yang dipercaya, ya, dalam hal ini adalah pengurus dan pengelola. Jadi harus memberikan keterangan, karena wewenang pengawas diantaranya mendapatkan keterangan dari siapa? Pengurus dan pengelola tentunya. Terakhir, hak pengawas.
Pengawas punya tugas, pengawas punya wewenang. Tentu di situ terintegrasi ada namanya haknya. Atas kinerja yang dilakukannya, pengawas memiliki hak. Hak pertama adalah menerima pembagian SHU. Sama halnya dengan pengurus tadi, ya, dalam distribusi SHU itu ada buat anggota, buat cadangan, ya, buat dana sosial, dana pembangunan daerah kerja di situ. Bisa juga di situ ada buat pengurus dan pengawas. Nah, pengawas bisa mendapatkan SHU dari situ. Yang berikutnya menerima imbalan jasa berupa uang jasa yang bersahnya sesuai dengan APBK. Jadi setidaknya tiap 3 bulan sekali dia akan melaksanakan tugas proses audit itu. Maka karena ada kinerja yang dilakukannya, maka dia berhak atas sejumlah ujrohnya, sejumlah jasanya atas kinerjanya itu, ya, berupa belas jasa yang besarnya ditentukan dengan kebijakan koperasi masing-masing, sesuaikan dengan APBK dari koperasi masing-masing. Kemudian menggunakan fasilitas dan sarana yang tersedia untuk pengembangan organisasi dan usaha koperasi. Ya, tentu karena dia punya wewenangnya, maka dia punya tugasnya, dia berhak untuk memanfaatkan itu. Nah, itu tadi. Jadi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. 3 perangkat utama organisasi koperasi syariah ditambah dengan DPS tadi. Tambah dengan DPS. Kalau koperasi yang sudah besar, tentu nggak bisa usahanya itu ditangani oleh pengurus secara langsung. Maka pengurus bisa mengangkat pengelola atau manajer. Pengurus memiliki hak untuk mendelegasikan sebagian tugasnya kepada pengelola atau manajer. Ya, terlebih usahanya sudah besar. Ya. Pendelegasian tugas dalam bidang pengelolaan usaha dan pelayanan kepada anggota. Agar pelayanan kepada anggota berjalan maksimal, maka ketika operasinya sudah besar, banyak aspek yang perlu diurus oleh pengurus, maka pembagian tugas itu bisa dilimpahkan sebagian kepada pengelola atau pengawas atau manajer. Adanya pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Tetap yang tanggung jawab di RAT kepada anggota itu adalah pengurus, walaupun ada karyawan dan pengelola atau manajer. Pengurus menetapkan perencanaan strategis atas keputusan RAT, pengelola bertugas mengoperasionalkan perencanaan itu. Ya, jadi perencanaan strategisnya tetap di pengurus, pelaksanaannya itu bisa melibatkan pengelola atau karyawan. Ini alasan umum pengangkatan manajer oleh pengurus. Ya, alasan umumnya ini. Pertama adalah masa kerja pengurus terbatas. Pengurus itu ada masa kerjanya. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, diperpanjang 1 periode, berikutnya kadang di ADRT nggak boleh lagi 10 tahun itu. Maka di situ kontinuitas bisnis harus terjaga kan. Kontinuitas bisnis terjaga kalau di situ ada orang yang memang secara historis terlibat. Tadi itu bisa karyawan, bisa pengelola atau manajer, ya. Kemudian menjaga eksistensi dan keberlanjutan usaha koperasi. Tadi itu keberlanjutan koperasi, ya. Karena masa kerjanya terbatas pengurus. Kemudian dalam rangka mendorong percepatan usaha koperasi, percepatan, ya, kita bisa mengangkat orang yang profesional bidang yang koperasi punya usaha di situ. Pengurus mungkin tidak punya kompetensi di bidang tertentu, sementara usahanya berjalan di bidang tertentu itu, maka bisa mengangkat orang profesional di bidang itu. Ya. Kemudian biasanya pengurus dipilih dengan alasan personality, bukan profesionalitas. Nah, ini jadi karena kebaiknya, karena dia mungkin founding father, kemungkinan dia karakternya, ketokohannya kuat, sementara profesionalismenya tidak ada. Maka aspek profesionalisme ini bisa ditangani dengan mengangkat pengelola atau manajer. Mengurus koperasi sebagai kerja sambilan. Banyak koperasi di kita yang memang koperasinya sebagai koperasi sambilan, core activity dari pengurus itu yang lain. Maka supaya jalan itu koperasinya bisa mengangkat manajer sebagai pengelolanya. Pengurus kurang memiliki keahlian dan waktu. Karena waktunya padat, keahlian mungkin punya juga tapi waktunya padat. Apalagi koperasi karyawan, koperasi fungsional di pegawai negeri kan, ada tugas pokok yang lain, biasanya itu bisa menjadi alasan mengangkat manajer. Ya, terakhir dalam video kali ini ya, ini model perangkat organisasi koperasi syariah. Model perangkat organisasi koperasi syariah. Ada rapat anggota, ya. Tadi itu minimal 1 tahun sekali yang disebut dengan rapat anggota tahunan. Ada pengawas, tadi sudah jelaskan wewenangnya apa, tugasnya apa, haknya apa. Ada pengurus, tadi sudah jelaskan tugasnya apa, wewenangnya apa, haknya apa, dan DPS.
DPS saya akan jelaskan dalam video tersendiri, karena video sekarang udah lumayan panjang ya. Nanti akan saya buat video khusus tentang DPS supaya lebih luas saya menjelaskan DPS-nya, karena DPS ini menjadi distingsi, menjadi pembeda antara koperasi pada umumnya dan koperasi syariah. Nah, di bawah pengurus bisa ada manajer, misalkan manajer kabagmal ya. Karena kalau di koperasi syariah itu dibedakan antara akad tabaru dengan akad tijari, akad sosial dengan akad bisnis dibedakan. Maka harus ada orang-orang yang mengelola secara khusus akad-akad tersebut. Misalkan ada kabagmal, ini khusus untuk mengelola misalkan baitul malnya atau akad-akad yang sifatnya tabaru sosial. Kemudian ada kabag keuangan, ada kabag USPS misalkan. Nah, USPS itu unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, ini keuangan pasti ada aktivitas keuangan, cash flow berputar, harus dicatat, dibukukan, maka ada kabagnya, dan unit simpan pinjam biaya syariah, kemudian usaha anggota. Ya, kalau Mel tadi mengelola Jiswap, kan? Jiswap, karena koperasi syariah itu tidak hanya mengelola tanwilnya, bisnisnya, tapi dia juga mengelola aspek baitul malnya. Dia juga bisa mengelola filantropi Islam ya. Filantropi Islam itu meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf, bisa dikelola dengan koperasi syariah. Tapi khusus tentang ini tentunya koperasi syariah harus berkolaborasi dengan lembaga terkait ya. Contohnya misalkan untuk JIS ya harus kolaborasi dengan Bajnas atau Lajnas agar tidak melabrak undang-undang terkait dengan itu ya. Tentang wakafnya dia harus kolaborasi dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, supaya juga tidak melabrak undang-undang yang lain. Nah, karena kalau bicara ini tidak hanya bicara undang-undang 25, tapi ada undang-undang yang lain ya. Undang-undang tentang zakat misalkan 23 2011. Kemudian ada juga undang-undang tentang wakaf. Jadi harus kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkewenangan undang-undang untuk mengatur ini. Nah, ini modelnya. Model yang bisa dikembangkan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat TV yang ingin mengembangkan koperasi syariah. Sekali lagi khusus terkait dengan DPS, saya akan membuat video tersendiri. Oleh karena itu jangan lupa setelah menonton video ini lanjutkan dengan menonton video berikutnya supaya satu paket dengan video ini sahabat-sahabat bisa mengikuti perangkat organisasi koperasi secara utuh ya. Paling akhir dari saya, ini ada buku kecil. Ini bukunya ditulis oleh guru saya di bidang perkoperasian, yaitu Prof. Samsuri, guru besar di UPI Bandung. Judulnya adalah Dasar-Dasar Teori dan Ideologi Koperasi. Ini buku kecil saya dapatkan ketika saya dulu menempuh S1 Ekonomi Koperasi. Ya, ini bisa menjadi bagian dari literatur referensi untuk kita bisa berdalam seperti apa sesungguhnya koperasi dalam konsep, dalam ideologi ya, termasuk koperasi syariah. Koperasi syariah itu mengolaborasikan konsep koperasi dengan konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ya, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, silahkan like ya, silahkan subscribe, silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.